Apa yang membuat Fadli itu terpicu? Yang tadinya 9 to 5 kan lu di Indomaret ya? Lebih sih mas. Dan akhirnya lu bisa sampai omset di 70 juta. Betul. Sebelum lu kerja di Indomaret, lo kan udah sempet mendagang online tuh ya? Betul. Nah pertanyaan gue itu adalah, kenapa justru lu malah mutusin kerja di Indomaret? Oke, ini langsung ditembak pertanyaan seperti itu ya. Nah ini menarik nih, momen apa sih yang bikin lo itu sadar, Li? Pas lu di Indomaret, akhirnya lu sadar, gue balik lagi ke jualan online aja nih, ini bukan jalan gue. Turn point-nya tuh di apa? Sebenarnya ada beberapa jawaban sih mas. Ya, Oke, setelah lu resign, apa hal pertama yang lu lakuin untuk balik di dunia online, Li? Oke, ini menarik banget sih. Kapan titiknya Fadli ini ngerasa butuh bimbingan? Kapan titiknya itu? Banyak orang nih Li, yang bilang kan, kalau marketplace itu sekarang masuk udah telat dan udah penuh saingan, perbandingan harga lah. Tanggapan lu gimana? Oke, ini menarik banget ya kalau untuk soal harga. Sebenarnya harga itu relatif ya. Setuju. Kalau audiens nih mau mulai, menurut lu nih buat make money di luar dari kerjaan yang paling cepat, itu personal branding dulu atau langsung jualan dulu? Selamat datang di ROAS, di lamaran obrolan advertiser sukses. Hari ini gue kedatangan seorang tamu, ya backgroundnya itu dulunya dia adalah karyawan store apa namanya? Store crew boy. Store crew boy di Indomaret, dan sekarang bisa dapetin dari online omset 70 juta. Kenalin, ini Fadli. Halo. Nah, dia salah satu member dari Akademi Marketer dan juga Akademi Kreator ya, Li ya. Betul. Dan sengaja gue hadirin datang ke sini, gue undang karena kita pengen tahu nih backstory-nya seperti apa yang membuat Fadli itu terpicu ya, yang tadinya 9 to 5 kan lu di Indomaret ya? Lebih sih mas, karena jam kerjanya itu nggak ada jam kerjanya, tergantung. Kalau kerja pagi kan ada 2 shift nih. Oke. Kerja pagi jam 6 berangkat, jam 7 buka toko, itu pulang bisa malam. Karena memang gak ada jam kerjanya. Walaupun shift 2 itu ada jam 3 kalau gak salah, jam 2 sampai jam 3 masuk tuh. Tapi kadang kita pulang tuh malam karena menyelesaikan pekerjaan. Tapi ya jadi dihitungnya itu memang gak ada jam kerja. Jadi ya gitulah. I see. Dan akhirnya lu bisa, tadi cerita sama gue, sampai omset di 70 juta. Betul. Mari kita dengarkan dan gue ulik apa sih yang bikin Fadli ini ke-trigger untuk merubah hidupnya. Oke, gue akan tanya nih, Li. Sebelum lu kerja di Indomaret, lo kan udah sempet cerita sama gue kalau udah pernah dagang online tuh ya. Betul. Nah pertanyaan gue itu adalah, kenapa justru lu malah mutusin akhirnya kerja di Indomaret? Oke. Ini langsung ditembak pertanyaan seperti itu ya. Iya, karena biar audiens ini senang, karena kita gak ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Siap. Berarti gue kesini ya. Yes, lo ke situ. Nah, gue ceritain dari awal dulu ya kali ya. Kenapa gue mulai jualan online dan akhirnya memutuskan kerja di Indomaret dan resign, lalu nerusin jualan online lagi. Oke. Pertama itu di tahun 2020, waktu itu saat COVID, gue masih sekolah kelas 1 SMK atau kelas 2 SMK, gue lupa. Oke. Lalu COVID. Nah sebenarnya gue masuk jualan online itu karena bokap gue. Jadi gue punya privilege mas, bahwa bokap gue itu produksi atau produsen produk yang memang di tempat gue itu banyak sekali, seperti sandal anak perempuan. Nah di situ waktu COVID nggak ada orderan karena memang sebelum masuk ke online itu full offline. Oke. Jadi ada suatu tempat di Bogor namanya itu Pasar Anyar. Oke. Yang dimana gue kirim atau bokap gue ini kirim barang yang udah diproduksi ke bosnya. Nah bosnya ini memasarkan di Pasar Anyar tersebut. Ke pengepul berarti ya? Betul, di Pasar Anyar tersebut. Nah di COVID, di tahun 2020 itu saat COVID nggak ada orderan sama sekali yang offline. Oke. Di situ terdampak lah. Nah dari situ bokap gua nggak dapat order, lalu mulai masuklah ke dunia online. Nah di situ gua disuruh untuk mengelola akunnya lah di online tersebut, terutama di Shopee. Masuklah di situ, kan memang gua juga sambil sekolah tapi kan belajar di rumah ya. Apa namanya tuh waktu itu belajar di rumah itu? Kalau kantor kan WFH ya. Iya, kalau belajar di rumah itu intinya belajar di rumah lah. Iya. Setelah itu gue punya banyak waktu luang. Nah di situ gue mulai ngulik-ngulik lah, buka toko di Shopee seperti apa, lalu upload produknya kayak gimana, lalu bikin judul dan sebagainya. Nah berlangsung di tahun 2020 sampai 2021. Nah di 2021 itu mas, gue pernah juga buka bisnis lain. Itu full gua yang kelola, gua yang produksi. Apa tuh? Parfum. Ceritanya parfum di tahun 2021 akhir. Nah lalu itu sambil sekolah ya. Jadi gua udah dapat keuntungan nih dari yang sandal ini. Jadi kan sistemnya itu
waktu itu gue dapat gaji lah di bokap gue itu, dapat gaji untuk ngelola si sandalnya yang di Shopee. Lalu dapat keuntungan gue puterin di parfum di tahun 2021. Nah jadi pada saat itu selama 6 bulan kalau nggak salah parfum ini nggak ada profit sama sekali. Jadi keuntungan gue dari si Shopee ini yang di sandal ini full gue pakai ke parfum. Ternyata parfumnya ini nggak jalan. Jadi uang gue habis di situ. Tapi di situ gue dapat banyak pelajaran lah. Awalnya dari situ. Nah lalu masuk ke mungkin ke Indomaret ya. Itu di tahun 2023. Apa motivasinya masuk ke sana? Jadi gini, gue itu masuk ke Indomaret ada beberapa hal. Yang pertama itu gue pengen tahu strategi apa yang dipakai Indomaret yang dimana bisnisnya itu bertahan dari dulu. Di tahun berapa sih Indomaret tuh? Gua nggak riset lebih dalam ya. Masih dari kapan? Lu kan paling tua nih. Ya atau 80-an. Intinya gue dari SMP juga udah tahu ada Indomaret gitu loh. Nah dari situ intinya gue pengen tahu ini tuh mereka pakai strategi apa sih sampai bertahan selama ini. Nah itu rencananya mau gue terapkan ke bisnis offline-nya nanti. Rencananya yang offline ini yang online ini nih, yang sandal ini mau gue terapkan di offline-nya. Cuma ketika gue masuk, ceritanya gue masuk lah ke Indomaret. Ya, dan itu prosesnya simpel banget mas. Gue nggak tahu ya. Ini gue cerita dulu aja. Gue nggak tahu kenapa orang di luar sana itu ngeluh susah cari kerja, sedangkan gue itu masuk Indomaret cuma sekali ngelamar kerjaan langsung keterima. Mungkin rezeki, entah momen, entah apapun itu. Intinya gue langsung masuk. Nggak kayak orang-orang yang lama banget gitu. Coba sorry gue potong. Di usia 19 tahun. 19 tahun. 2023 ya 19 tahun. Oke, lanjut. Nah, saat itu gue langsung masuk Indomaret. Jadi misalkan awal bulan tuh ngasih ini ya apa namanya itu ngelamar kerja Indomaret ngisi form. Nah 2 minggu kemudian atau 1 bulan tuh langsung dipanggil untuk psikotes dan sebagainya. Bogor. Ya di Bogor untuk psikotes. Jadi tes dulu kan. Ya. Dites. Setelah itu tesnya berhasil. Online juga. Lalu setelah itu baru ke training. Ke training. Bukan training, wawancara dulu. Ke wawancara langsung di tempatnya, di pusatnya, di Sentul. Setelah itu 2 minggu kemudian langsung dipanggil ke Indomaret, langsung kerja. Wow. Iya, gue dikontrak. Gue lanjut dulu ya. Gue dikontrak 1 tahun. Nah setelah 1 tahun di 6 bulan gue memutuskan untuk keluar. Lu keluar? Lah, betul. Setelah 6 bulan. Betul. Ekspektasi lu waktu kerja di sana itu apa? Jadi gue itu masuk ke Indomaret tadi ya. Pengen nyari flow-nya, strategi yang mereka gunakan apa sih, terus marketingnya kayak gimana sih, karena gue itu kan masih awam ya. Waktu itu di umur 19 tahun gak tahu apa-apa lah, gak punya mentor, gak tahu Mas Firdi, gak tahu Bang Ogut. Sebenarnya Bang Ogut udah tahu, sama Ko Denny Santoso udah tahu juga, cuma ya belum bisa ikutan acara-acaranya, gatheringnya, kelas online-nya dan sebagainya. Gue ikut ke itu dulu tuh apa namanya tuh, nyari tahu langsung di lapangan seperti apa. Ternyata pas gue masuk, gue nggak ketemu tim marketingnya. Karena kan gue nggak tahu sama sekali. Ya? Iya, gue nggak tahu sama sekali. Jadi justru lu masuk, lu nggak nemuin apa yang lu cari di situ. Betul. Nah ini menarik nih. Momen apa sih yang bikin lo itu sadar, Li? Ya kan, pas lu di Indomaret, akhirnya lu sadar, gue balik lagi ke jualan online aja nih, ini bukan jalan gue. Ya. Turn point-nya itu di apa? Sebenarnya ada beberapa jawaban sih mas. Cuma yang paling intinya itu, yang paling utama sebenarnya kan dari segi waktu. Waktu kita memang dibatasi, tapi penghasilan kita juga udah ada gitu. Udah misalkan gua mengeluarkan waktu 8 jam sehari misalkan, atau 10 jam per hari, ya udah gajinya segitu. Atau sebulan deh. Sebulan misalkan 10 jam kali kerja itu 26 hari misalkan. Ya udah gaji sekitar UMR. Nah, gua mau ngeluarin waktu apa namanya? Tetap gaji segitu kan. Tapi kalau gue ngerjain hal lain, gue bisa dapat ya gaji atau dapat uang atau dapat hasil itu bisa lebih tinggi dari UMR. Wait, gue salut sama lu karena lu di usia 19 tahun, which is itu usia yang lebih muda dari waktu gue pertama kali kerja jadi customer service. Lu udah dapat gaji UMR, tapi lu mutusin untuk keluar. Nah, motivasi terbesar apa? Apa yang lu tuju gitu loh? Anak gue usia 19 tahun. Let's say, bahkan buat yang nonton yang umur 20-an. Dapat kerja itu kan dengan gaji UMR itu udah pasti sesuatu hal yang sangat disyukuri di era sekarang ya. Betul. Gitu loh. Apa yang lu mutusin si Fadli ini, gue cabut selain waktu ya? Padahal lu dapat money UMR loh.
Ya betul. Lu masih muda cuy. Ya. Itu yang gue salut sama lu. Apa triggernya? Nah, pertama, gue punya privilege mas. Jadi gue nggak kerja pun gue masih bisa makan. Oke. 3 kali sehari. Oke. Itu punya privilege. Oke. Nah, pas gue melakukan keluar dari Indomaret kan gue itu masih bisa makan. Lanjut ya udah, kalau masih bisa makan, gue belum punya tanggungan apa-apa, ya udah mending gue fokus ke apa yang gue mau. Oke. Contohnya, gue itu pengen, gue memang hobi jalan-jalan ya. Jadi memang kalau kerja kan gimana mau caranya jalan-jalan. I see. Uang sih ada kalau gajian, tapi Oke. masalahnya waktu nih. Waktu gak bisa. Sedangkan kalau gue punya bisnis sendiri atau jualan online, gue bisa kalau orang bilang itu WFA, work from anywhere, Ya. di mana aja, atau WFC, biasanya di kafe dan sebagainya, atau WFH di rumah gitu kan. Nah itu yang memotivasi gue untuk ya udahlah, gue mending fokus aja ke apa yang udah gue jalani dan gue pelajari di tahun 2020 sampai tahun 2023 pada saat itu. Jadi kayak gitu. Oke, itu guys, itu menurut gue keren banget sih. Gue seumuran Fadli gitu ya. Gue stay di pekerjaan gue tuh kurang lebih selama 3 tahun karena gue anggapnya gue digaji UMR, gue masih bisa hidup lah, dan gue baru sadarnya di usia 22-an gitu loh. Which is sekarang 22. udah start 21 kan sekarang. Iya, 21. Gitu itu luar biasa. Oke. Thank you. Sekarang kita balik ke jualan online. Setelah lu cabut dari Indomaret, lalu resign ya. Resign atau putus kontrak gitu. Resign. Resign Karena ya. kan kontrak 1 tahun mas. Oke. 6 bulan gua keluar. Oke. Kena penalti gak itu? Enggak. Oke, untungnya gak kena penalti. Itu kayaknya cuma gebrakan aja sih. Gentak apa sih? Udah lah. Oke, setelah lu resign, apa hal pertama yang lu lakuin untuk balik di dunia online, Li? Oke, ini menarik banget sih. Nah, di tahun itu pas waktu gua resign di tahun 2023 itu kan gua jalan lagi si produk fisik ini yang jualan di Shopee, yang sandal ini yang privilege dari bokap gua lanjutin. Nah, terus gua cek kan di Shopee itu ada data penjualan atau performa toko per tahun ya. Di tahun 2020 dapat omset berapa, 2021 berapa, 22 berapa dan sebagainya. Nah, di tahun 2023 ini mengalami penurunan, Mas. Oke. Di Shopee itu. Lalu gue pikir, wah ini gak bisa gini terus nih. Gue harus pelajari skill lain nih. Pasti ada sesuatu yang belum gue tahu. Oke. Nah, dari situlah gue belajar Facebook Ads. Dari situ awalnya di tahun 2023 akhir. Oke. Belajar Facebook Ads modal dari YouTube. Ya. Full YouTube. Setelah seperti itu, pelajari. Nah, ternyata gue terlalu jauh mainnya mas. Oke. Sampai ke produk digital di tahun 2024 awal. Itu jadi affiliate. Oke. Ya, gue gabung sebuah komunitas di Indonesia tentang affiliate produk digital yang saat itu booming banget. Terus ternyata mainnya kejauhan nih, sampai ke affiliate, lalu ke main dropship di tahun 2024 tuh ketemu konten lu kan. Gue di gue follow Bang Ogut tuh. Bang Ogut tuh merekomendasikan atau tentang lu lah. Kalau mau belajar marketing dan sebagainya di sini, nah gue ikutin, gue beli kelas lu dropship itu. Nah di situ gue kejauhan nih mainnya mas. Kan niat gue untuk istirahat dulu, bukan istirahat ya, cari ilmu dulu untuk si produk fisik ini yang di Shopee ini, itu untuk pelajari skill ads. Ya. Di gimana caranya supaya omset naik. Karena gini kan, untuk menaikkan omset itu kan traffic itu harus naik mas. Betul. Nah untuk mendatangkan traffic itu ada beberapa cara. Yang pertama itu ngiklan, bikin video, atau live streaming. Ya. Nah gue ngambil sisi ngiklannya. Nah Oke. pada saat itu mungkin belum ada Shopee video ya, belum ada ya. Ya. Nah gue fokusnya ke ngiklannya dulu. Nah di ngiklannya dulu, terus ketemulah, oke, gue pelajari dulu aja deh Facebook Ads, karena memang saat itu ramai banget ya Facebook Ads. Nah Ya. gue pelajari, mainnya kejauhan. Nah di tahun 2024 akhir atau 2025 awal nih, nah gue mulai balik ke Shopee. Bukan mulai balik ya, lebih fokus lagi ke Shopee. Dan sampai sekarang fokus ke Shopee. Jadi gue udah nggak main dropship di Meta. Bukan berhenti ya, stop dulu lah. Gue fokus ke apa yang udah bener-bener menghasilkan, yang udah gue bangun dari tahun 2020. Oke, baik, fokusnya ke marketplace ya. Marketplace. Oke. Nah, apa sih perbedaan mindsetnya si Fadli yang dulu ya, waktu sebelum masuk ke Indomaret dan after dari Indomaret sampai akhirnya balik ke jualan online lagi? Ada perbedaan mindset nggak? Buat insight buat teman-teman anak-anak muda nih yang seumuran Fadli nih terutama nih. Karena mindset itu penting menurut gue. Menurut lu penting nggak? Mindset penting lah. Penting kan? Mau apapun industri yang mau dijalani, awalnya dari mindset. Oke.
mindset apa yang berbeda pada waktu lu di Indomaret dan lu lepas di Indomaret? Oke, untuk mindset sih yang pertama itu selalu pelajari hal baru ya. Jadi jangan cepat puas. Itu termasuk mindset gak sih Mas? Apa belum? Bisa dibilang mindset. Bisa dibilang mindset. Lalu mindset selanjutnya adalah bukan mindset sih Mas, lebih ke arah kata-kata ya. Kata-kata atau quotes yang gue suka sekali, yaitu tetaplah lapar, tetaplah merasa bodoh. Oke. Karena pada saat masuk Indomaret pun gue udah merasa, oh gue kan punya bisnis nih. Harusnya kan gue itu meneruskan dulu si kerja di Indomaret ini, gue balik lagi meneruskan dulu kerja di Indomaret sampai akhir kontraknya. Harusnya. Cuma karena gue udah punya bisnis ini, ya udahlah gue langsung cabut aja. Nah dari situ. Karena nature lu mungkin memang businessman. Betul. Bukan seseorang yang bisa 9 to 5 gitu. Betul. Oke. Nah, banyak orang kan di luar sana tuh yang takut gagal 2 kali nih, Li. Bisa dibilang lu dari jualan online lalu masuk ke kantoran. Ya. Dan lu balik lagi. Gitu kan? Gimana caranya lu ngadepin rasa ragu waktu lu comeback gitu? Kan hitungannya lu comeback kan? Betul. Pasti ada keraguan dong. Pasti ada pertimbangan dong. At least meskipun gak banyak dengan nature lu sekarang, tapi pasti ada pertimbangan di mana lu ngelepas cuy gaji UMR tiap bulan, yang which is itu tiap tahun pasti akan naik juga, even masih kontrakan, tapi lu ngelepas. Apa yang bikin lu ngelepas itu, yang menepis keraguan itu? Ini sih Mas, gua karena waktu di jualan di Shopee waktu itu kan sama Lazada Mas ceritanya. Nah di Lazada itu gue pernah dapat untung profit seminggu itu 2 juta di tahun 2021. Seminggu 2 juta tuh profit. Itu bersih dari Lazada aja. Wow. Belum termasuk Shopee dan sebagainya. Karena kan Lazada itu masuk uangnya mingguan. Nah gue rekap tuh 2 juta. Nah dari situ ya balik lagi soal tentang satu ya, gue nggak bisa pelajari banyak hal karena ketika gue kerja di Indomaret itu pas balik ke rumah tuh capek banget Mas. Energi udah habis. Lu gak bisa bergerak ya berarti? Iya, gak bisa pelajari hal baru, gak bisa nonton online course, gak bisa praktek yang udah ditonton, apapun pelajari halnya. Lalu gak bisa produktif lah. Jadi waktu tuh bener-bener habis ketika kerja di Indomaret. Itu gua ya, itu kan setiap orang beda-beda untuk energinya. Itu energi gua di situ. Energi gua gak bisa banyak kalau gua kerja lapangan. Karena kan di Indomaret tuh angkat-angkat dan sebagainya. Gua nggak merendahkan ya, cuma ini perspektif gua tentang kerja di situ. Dan gue itu tipikal orang yang nggak suka kerja berat, tapi kerjanya mikir. Itu gue suka banget kalau mikir. Tapi buat orang lain possible nggak? Misalkan mereka di posisi lu waktu itu di Indomaret, tapi mereka untuk learning di luar skill baru, possible nggak masih? Masih sih Mas. Possible. Masih ada jam yang bisa di spend at least 2 jam lah. Betul, itu masih bisa. Karena kan baik lagi, setiap orang beda-beda. Kalau gue itu memang nggak bisa kalau udah kerja di lapangan. Berat-berat lah. I see. Memang nature-nya beda. Nature lu adalah fighter entrepreneur gitu loh. Iya betul. Nah, kapan titiknya Fadli ini ngerasa butuh bimbingan sampai akhirnya finally kan lu join di Akademi Kreator dan di Akademi Marketer nih, Dli? Betul. Kapan titiknya itu? Lu ngerasa wah gue butuh nih. Nah, untuk Akademi Kreator itu gue sebenarnya udah join di tahun 2023 Mas. Waktu gue kerja di Indomaret tuh udah join. Akademi Kreator waktu harganya yang Bang Ugut itu 1,3 atau 1,1 gitu. Oh nice, Udah join di situ, cuma belum praktek lah. Sama kayak gue beli 2022 gak praktek juga. 2022 loh. Berarti beda 1 tahun lah ya. Lu praktek di tahun 2024. 2 tahun. Keenakan dapat duit kan. Keenakan jual online dapat duit gitu kan. Sampai akhirnya di pick baru ngerasa kayaknya ada hal baru nih. Oh iya, gue kan pernah beli kelasnya Ogut nih, baru belajar lagi. Ternyata Mas, sebentar gue nanya nih. Personal branding sama bisnis lu yang dulu itu gedean mana duitnya Mas? Jujur, kalau total kalkulasi sampai sekarang, bisnis gue yang dulu sampai sekarang masih produk fisik ya, itu masih lebih gede, jauh. Jauh. Cuman personal branding kan ini is a matter of fame. Jadi one day gue launch produk fisik lagi, itu kan setelah Amak ini nanti udah kan gue full sekarang waktunya di Amak banget nih, gitu loh, ngurusin Red Gold juga kan. Ketika gue ada waktu, at least gue udah punya aset personal branding, gue launch brand itu bisa laku kan begitu. Oh iya benar. Personal branding is an asset, social currency kan kalau gue bilang, gitu. Betul, kalau titik balik lu, kenapa kok akhirnya mutusin masuk ke Amak juga? Lebih ke pertama memang gue suka banget sama
pertama itu kan memang direkomendasikan oleh Bang Ogut ya. Nah, gue itu suka sama penyampaian Bang Ogut di e-course-nya, di online course di Akademi Kreatornya tuh. Dari pembahasan ini itu tentang sampai ke dalam-dalamnya ya, sampai ke otak. Ya. Itu dibahas banget sama Bang Ogut. Nah, berarti kalau gue ikut apalagi kan di awal itu gue sempet tahu kalau nggak salah tentang bahwa Akademi Marketer itu bagian dari Bang Ogut juga, Ya. kepemilikannya. Nah, otomatis pasti ini materinya bukan materi biasa lah. Dan dari after salesnya, lalu bonus-bonusnya dan bimbingannya itu kan nggak dimiliki oleh semua orang yang jual produk digital atau online course. Ya kayak nongkrong diskusi setiap hari, lalu live session setiap minggu lah sama lu langsung. Nah dari situ, ini mungkin gua bakal masuk ke sini karena sebenarnya yang bingung itu bukan di materinya Mas, tapi di setelah melakukan materi itu atau setelah mempraktekkan materi itu apa yang harus dilakukan, dan kalau kita ada problem apa yang harus dilakukan. Dari situlah kita bisa bertanya ke mentornya. Nah Happy itu gak lu? apa? Happy gak lu dia Mark? Wah happy banget sih. Thank you. Ini gue cerita sih karena sebenarnya sampai sekarang gue itu sering DM Mas Firdi untuk cari tahu strateginya. Jadi gini tipsnya ini buat teman-teman ya. Kalau teman-teman mau beli kelas siapapun itu, kalau bertanya, kalau ada bonus dari mentornya itu tentang sesi live atau nongkrong diskusi atau intinya tanya jawab sama mentornya, jangan cuma nanya tentang materi yang ada di online course tersebut, tapi cari tahu strategi yang digunakan oleh mentor tersebut untuk menjual e-course-nya atau strategi-strategi lain yang gak ada di e-course tersebut. Itu yang paling mahal. Itu yang gue lakukan sampai sekarang. Kayak gitu Mas. Thank you Mas. Dan itu yang bisa bikin meledak kemarin ya. Betul banget. Nah, saya ceritain dikit gak satu hal tentang jualan online lu setelah join di Akademi Marketer? Untuk yang mana nih? Yang fisik? Semuanya, baik fisik maupun yang digital. Untuk yang fisik lebih ke konten sih ya. Untuk yang di Shopee itu tetap kepake dari sisi konten. Dari sisi konten foto produk kan, konten terus videonya itu digunakan juga, lalu deskripsi bagaimana bikin copywriting yang menarik. Gue tuh pakai beberapa rumus ya yang gue terapkan dari modulnya Akademi Marketer di deskripsi produk Mas. Nah itu gue pakai. Lalu itu untuk yang produk fisik ya. Lalu untuk yang mungkin kemarin tuh itu. Lalu untuk yang produk bisnis gue lain, produk digital, nah itu yang bener-bener powerful banget dan itu bermanfaat banget. Dan ada hasilnya juga. Itu Akademi Marketer kan. Sekarang kita ke Akademi Kreatornya Ogut nih. Lu kan join Akademi Kreator 2023 ya. Betul. Apa impact terbesar yang lu dapetin dari Akademi Kreator? Personal branding terutama. Untuk Akademi Kreator ya seperti yang gue bilang tadi, untuk di awal-awal itu gue nggak praktek Mas, karena gimana sih ini, gue udah pelajari nih, lalu gimana cara prakteknya ya, apa yang mau bikin konten ya, bingung dan sebagainya. Intinya sama ya kayak orang-orang pada umumnya yang belum mulai juga karena gak tahu bikin konten apa. Sama gue juga mengalami hal tersebut. Tapi ketika gue mulai satu kali praktek dan apa aja gue bahas kontennya, kesini gue jadi tahu Mas. Nah dari situ gue mulai sering ikut acara yang diadakan oleh Akademi Kreator, dan ikut sesi live sama Bang Ogut, Bang Aris. Intinya gue sering hadir di acara, gue praktekin semua modulnya, dan gue ikutin apa yang mereka omongin dan terbukti. Followers lu berapa sekarang? Sekarang itu 70.000 kurang 100. Dalam waktu I think 4 bulan ya, 4-5 bulan kalau gak salah. Apa 3 bulan ya? Untuk yang sekarang growth-nya itu ya. Kalau untuk yang awal-awal itu memang gue itu ketunda Mas untuk bikin kontennya. Jadi bikin konten yang dulu itu tentang affiliate produk digital, lalu berhenti, terus lanjut lagi, berhenti lagi. Nah sekarang itu fokus ke spesifik ke marketplace. Pembahasannya tentang marketplace. Nah berarti kurang lebih ya sekitar 60 ribuan dalam waktu 3 bulan. 60.000 3 bulan. 60,000 3 month. Gila. Iya, itu betul. Kacau sih. Ini Akre masukin ya nanti potongannya ya. Gue terima kasih lo sama gue. Nah, dari awalnya dagang kecil, dari jalanin produk dari bokap lu, ya kan, sampai akhirnya lu punya 70.000 followers di Instagram. Proses bangun audiens segitu banyak dalam waktu 3-4 bulan itu
gimana ceritanya sama challenge-nya seperti apa? Tips juga nih buat teman-teman mungkin yang baru mau mulai personal branding ya. Oke. Pertama gini Mas. Yang pertama itu waktu belum bikin konten tentang marketplace ini, gue itu kan memang udah ada follower sekitar 8.000 dari hasil konten-konten sebelumnya. Oke. Nah di situ gue stop selama 6 bulanan mungkin gak konten ya. Oke, ya terus 6 bulan. Iya 6 bulan gak konten. Lalu gue pengen bikin konten lagi, tapi konten apa ya? Nah dari situ gue mulai share story tentang JMV Max ROAS. Jadi kan gue memang jalanin iklan Shopee juga ya. Intinya ngejalanin akun Shopee, penjualan di Shopee. Nah lalu gue mulai iseng story kayak day 1 iklan JMV Max ROAS. Itu gue testing di series. Selama 14 hari itu gue nggak pernah berhenti bikin story ya, bukan postingan ya. Story 14 hari ternyata banyak yang komen. Mas ajarin gini dan sebagainya. Nah dari situ gue melihat oh ternyata market Shopee itu banyak sekali ya. Intinya orang yang pengen diedukasi atau pengen diajarin tentang iklan Shopee, ini spesifik ke iklan itu banyak sekali ya. Nah dari situ gue mulai bikin niat bikin konten. Dari situ gue bikin konten apa yang bisa apa namanya tuh meledak viral gitu kan. Nah dari situ gue mulai nanyakan ke lu Mas, minta izin bahkan. Jadi gue itu bikin konten series lah ceritanya. Seriesnya dengan judul buka toko di Shopee dari nol pakai sistem dropship. Sistem dropship. Nah ingat ya kata kuncinya pakai sistem dropship dan buka toko di Shopee dari nol. Intinya kata kunci depannya itu. Nah di situ konten pertama. Sebelum bikin konten by the way gue minta izin ke Mas Firdi karena sebelumnya itu Mas Firdi pakai konten series juga hari pertama dan sebagainya. Gue minta izin, ternyata diizinin. Lalu gue mulai praktekin. Nah di situ konten pertama itu langsung meledak Mas. Berapa views? Ingat nggak? Sekarang itu 1 juta atau 2 juta ya. Wow nice. 1 juta views. Ya itu followersnya dari satu konten itu 24.000 kalau nggak salah. Wah gila sih. Satu konten. Gila. Hari pertama tuh seriesnya. Series hari pertama langsung 24.000. Oh gila sih itu. Gila sih. Itu followersnya berapa tuh di satu konten itu? Yang total pertambahan followersnya jadi berapa? Kan gue ceknya sekarang. Sebelumnya 8.000. Sebelumnya 8.000. Pas ada satu konten itu jadi terus, berapa? Hari kedua setelah upload konten itu, hari ketiga langsung 10.000 tuh. Jadi 2.000 tuh. Oke. 2.000 kan? 8.000 ke 10.000 2.000. Nah itu di hari ketiga atau hari kedua gitu, gue lupa. Nah di 10.000 itu langsung cepet Mas. Naik ke 20.000 tuh cepet. Karena memang konten tersebut makin naik. Plus gue tambahin konten baru besoknya. Kan setiap hari uploadnya ya. Jadi ngegelembung bola salju. Ya bola salju ngegulung. Sehingga sampai ke sekarang di 70.000 kurang 100. Kelas itu kelas sih. Berarti buat mungkin teman-teman ada yang mau bikin konten, ya kan, baik itu konten iklan atau konten personal branding. Kunci utamanya apa Li? Kalau lu saran buat mereka supaya mereka mau bikin konten kayak lu? Untuk kunci yang paling utamanya adalah siapa yang lu targetkan untuk nonton video lu. Contoh kayak gue tadi, target gue adalah orang yang pengen jualan di Shopee karena nggak punya produk. Karena memang hooknya aja gue pasang buka toko di Shopee dari nol pakai sistem dropship. Maksud dari nol ini, gue bukan bikin toko bukan belum punya toko sama sekali, tapi gue udah punya toko. Terus gue bikin toko baru yang dimana sistem dropship artinya dari nol. Nah dari situ orang-orang kena relate lah sama mereka yang memang pengen jualan di Shopee tapi nggak punya produk. Otomatis kan targetnya orang tersebut, orang yang pengen jualan di Shopee. Kan banyak sekali Mas ya. Sama sebenarnya kedua targetnya adalah orang yang udah berjualan di Shopee tapi tokonya stuck. Nah itu kan dua market yang berbeda. Orang yang udah jualan di Shopee itu udah punya toko tapi tokonya stuck. Nah gue jadi bikin kontennya itu berguna untuk dua market nih. Yang gue pelajari sampai sekarang itu dua market. Orang yang pengen jualan tapi gak punya produk, sama orang yang udah punya produk tapi tokonya stuck. Ini butuh dia gak punya ilmunya lah. Nah, gue share ilmunya di konten tersebut. Nah jadi intinya teman-teman kalau mau bikin konten itu harus tahu dulu siapa orang yang teman-teman targetkan untuk nonton. Jadi jangan cuma bukan cuma konten yang teman-teman suka, tapi konten yang memang orang suka. Orang tuh butuhnya apa. Kalau kayak gue tadi kan orang tuh butuhnya ilmu tentang jualan di Shopee karena banyak sekali yang gak ngerti cara jualan di Shopee.
Itu kalau di modul akademik kreator namanya audience centric. Nah, itu gue lupa namanya. Oke. Lalu Fadli sekarang lu kan bikin Marketplace Empire ya? Iya Mas, betul. Kenapa akhirnya lu mutusin bikin Marketplace Empire ini, Dli? Nah itu dia tadi jawabannya, karena gue lihat, jadi gini Mas, di tetangga, bukan tetangga ya, saudara gue, paman. Jadi adeknya mama gue, mama gue, dia itu jualan juga di Shopee, tapi bisnisnya nggak bertahan sampai sekarang. Jadi udah kegerus duluan, karena memang jualan di Shopee itu hanya sekedar upload produk, hanya sekedar nunggu keajaiban, ya berdoa dan berharap aja, nggak ada action, nggak ada strategi-strategi yang digunakan. Nah dari situ gue melihat, oh ternyata banyak juga ya seller yang nggak ngerti ini itu. Mereka itu hanya sekedar upload produk Mas ceritanya. Setelah seperti itu, langsunglah gue bikin yang namanya Marketplace Empire untuk membantu masalah tersebut. Sama tadi orang yang pengen jualan di online tapi gak punya produk. Itu kan banyak sekali. Apalagi gue itu kan gue tuh kan punya teman lumayan banyak lah, sekolah, teman rumah dan sebagainya. Nah ketika mereka ingin jualan tapi alasannya cuma satu, gak punya produk. Nah, itu kan cuma sekedar alasan. Di era sekarang produk udah banyak kok. Tinggal pertanyaannya, lu bisa jualin apa enggak? Lu mau gerak atau enggak? Betul. Gitu kan. Nah, jadi gua rekap dikit, intinya adalah Fadli ini berhasil menemukan suatu masalah dan lu meng-create solutionnya, betul? Betul. Nah itu bisa kalian gunakan di penjualan apapun, baik itu produk fisik ataupun produk digital. Terutama kalau gue yang produk fisik banget nih ya. Kalau kalian mau jual suatu produk, lu harus tahu produk ini tuh nyelesain masalah apa, marketnya ada atau enggak, dan itu harus by data. Kalau misalkan lu hanya ngelempar langsung aja, ya yang beli ada, tapi belum tentu sustain, betul nggak? Betul. Gitu dia. Nah, menurut lo, Dli, kenapa sih dropship di marketplace ini masih jadi peluang gede buat orang awam di era sekarang? Oke, ini menarik banget ya. Untuk dropship di marketplace ya, ini spesifik di marketplace. Jadi ingat teman-teman, orang itu punya produk belum tentu bisa jualan. Tapi dropship yang udah menjalani di Meta itu kan otomatis mereka enggak punya produk tapi bisa jualan. Nah, tinggal di tinggal dipindahin aja tempatnya gitu. Dari yang awalnya jualan di Meta pindah ke Shopee. Nah, itu yang gua bangun sekarang. Jadi gua ajarkan atau gua sharing lah pengalaman gua jualan di Shopee, karena kan ilmunya sama aja. Mau kita dropship atau mau kita sebagai brand owner, ilmu cara jualannya sama aja. Beda platformnya aja. Beda platform aja kan. Mau itu jualan dimanapun itu, tinggal bagaimana caranya di ilmu tersebut diterapkan di tempat yang lain. Nah dari situlah gue melihat peluang bahwa ternyata tadi ya pengalaman di paman gue tadi, dia itu nggak bisa jualannya tapi bisa create produknya. Nah dari situ gue melihat berarti orang-orang yang punya produk belum tentu bisa jualan. Kenapa gue nggak ajarin orang-orang ini jualannya? Ataupun mereka yang nggak punya produk, kenapa gak gue ajarin jualnya? Gue udah punya pengalaman 5 tahun ini, cara jualan di Shopee dan sebagainya, udah pelajari ilmu iklan dan sebagainya. Nah dari situlah. Termasuk para UMKM nih ya, yang kalian belum melek digital apalagi marketplace. Betul. Gitu kan. Nah pernyataan gue barusan relate sama apa yang akan gue tanyakan ke Fadli berikutnya. Banyak orang nih yang bilang kan, kalau marketplace itu sekarang masuk udah telat dan udah penuh saingan, penting-pentingan harga lah. Tanggapan lu gimana? Oke, ini menarik banget ya kalau untuk soal harga. Sebenarnya harga itu relatif ya. Kalau kita jual di harga, misalkan kompetitor kita jual di harga 70.000, kita jual di harga 50.000. Intinya yang murah itu belum tentu laku dan yang mahal itu belum tentu nggak laku. Oh iya? Iya. Kok bisa gitu? Karena dari segi konten. Kita bisa kalau kita hanya banding-bandingan harga mau sampai kapan gitu kan. Tapi kita bisa mainin dari sisi konten, value-nya ditunjukin. Itu yang gue terapkan, yang modul lu itu tentang value, itu gue terapkan di kontennya. Itu foto produk ya. Konten itu foto produknya atau videonya, ataupun nanti video yang bisa diupload di Shopee Video atau di TikTok Video. Itu kan bisa tuh pakai keranjang kuning dan sebagainya. Nah dari situ intinya dikasih value-nya dan bonus-bonusnya. Ada ke orang yang nggak lihat harga beli, nggak lihat harga, maksudnya nggak dibanding-bandingin harganya. Yang penting
ke satu kepercayaannya dari toko tersebut, Rating lalu ya, rating, lalu value-nya yang diberikan. Karena kan kebanyakan, lu pernah lihat gak sih Mas, jualan di orang yang jualan di Shopee itu fotonya asal-asalan, mungkin teman lu atau siapa itu. Oh, sering lagi fotonya itu. asal-asalan Iya, banget. sering lagi. Ya, kameranya gelap dan sebagainya, lalu value-nya nggak dapet. Itu Iya lagi. nah dari situ, maka dari itu harga murah belum tentu laku, harga mahal belum tentu nggak laku. Oke. Relatif kalau soal harga, yang penting kontennya, Visual berarti ya. visual. Visual, oke. Nah, kita lebih dalam lagi ya. Apa Boleh. bedanya belajar dropship dari lo di marketplace employer dibanding dengan coba-coba sendiri? Oke, ini cukup challenging juga ya. Kalau untuk belajar dropship sendiri gini, dibanding dengan marketplace empire kan, kalau sendiri itu lu bisa aja tonton modul gratis di Discord gua ya untuk cara dropship. Itu bisa lu langsung praktekin juga, tapi pertanyaannya, apakah lu bisa dapat suppliernya? Apakah lu bisa negosiasi dengan suppliernya? Itu. Karena di marketplace empire lu diajarkan negosiasi dengan supplier, lu diajarkan cara cari supplier. Kalaupun nggak dapat supplier, gua yang sediain produknya. Gua kerjasama sama supplier karena gua punya kenalan beberapa supplier dan gua punya komunitas supplier Mas. Supplier banyak produk lah, berbagai kategori. Nah, gua kerjasama sama mereka yang dimana nanti produk tersebut itu bisa dijual oleh para dropshipper yang join ke VIP-nya. Oke, berarti dropshipnya ini dia perlu beli produknya di supplier dulu atau enggak? Oh, nggak usah. Oh gitu. Iya. By the way, bukan nggak usah ya, lebih ke nggak usah stok. Oke. Nggak usah stok, tapi dia tetap harus bayar HPP ketika ada order. Jadi nggak usah stok, ketika ada order bisa kirim resi. Sama mirip-mirip kayak dropship di Meta lah yang lu jalani. Resinya itu kalau nggak salah resi otomatis yang dikirim ya. Resi otomatis. Resi otomatis. Berarti resinya dialamatin pick up-nya di gudang suppliernya. Betul. Lebih ke ini, pakai alamat supplier Mas. Pakai alamat supplier. Jadi kita bikin toko nih, misalkan gue mau bikin toko dropship, yang dimana lu punya produk nih Red Gold misalkan. Ya. Nah, gue bikin toko, namanya misalkan apa gitu, terus jualnya produk lu. Nah, alamat yang gue pasang di toko gue itu pakai alamat lu. Oke, alamat suppliernya kan. Iya, alamat supplier. Nah, ini pasti ada pertanyaan banyak dari audiens nih. Kalau terjadi suatu RTS, apa yang terjadi? Nah, untuk RTS itu memang kalau lu cari supplier sendiri itu tergantung lu komunikasinya seperti apa. Tapi kalau lu di marketplace empire yang dimana pakai produk yang udah kita sediain, itu soal RTS ya tetap bakal ditanggung oleh seller. Mau dimanapun itu, lu mau jual dropship di Meta, tetap RTS itu ditanggung oleh kita yang pedagangnya lah. Biaya RTS-nya? Biaya RTS itu murah kalau di Shopee. Yes, tahu. Rp350. Murah banget di Shopee, oke. Tapi Nah, produknya tetap berarti jadi stok, tapi ada yang ada di supplier gitu. betul. Oke. Itu tergantung nanti gua akan komunikasi sama supplier untuk sistemnya kayak gimana, apakah uangnya dibalikin atau produknya tersebut jadikan stok. Paling Oke. ya rugi di packing. Oke. Packing kan udah di packing nih. Kalau balik kan packing ini rusak harus dibuka. Nah, paling kita rugi di packing. Ya Yes. paling 5.000 lah packing. Tapi at least itu lebih rendah Lebih daripada rendah. pakai agregator kan? Betul. Iya kan? Betul. Agregatornya sekali kirim bisa 20.000 kan itu loh. RTS-nya 20.000. kan. Itu kalau di daerah sini ya. Kalau daerah sini, kalau lu ke Papua gitu gimana kan? 120.000 bahkan. Malah lebih mahal biaya RTS. Ini menarik banget sih. Nah, Li bisa spill gak sih salah satu cerita murid lu yang udah berhasil nih? Oke, untuk murid ada salah satu, ini bukan murid, lebih karena temen gue kali Mas ya. Dia Oke. itu belajar. Nah, gue sering ngadain private karena temen gue ajarin cara dia bikin tokonya dari nol. Lalu sampai kemarin itu intinya gue sering komunikasi sama dia itu nanya-nanya terus terkait ini harus gimana Mas. Lalu iklan tuh harus apa dulu? Kan iklan tuh sekarang ada 2 ya. Untuk per saat ini iklan produk itu ada GMV Max. Nah, GMV Max itu ada 2, auto sama yang ROAS. Oke. Nah, dia itu nanya, ini harus pakai iklan yang mana dulu? Nah, gue kasih tahu lah, pakai GMV Max Auto dulu. Ini tips juga buat teman-teman. Pakai GMV Max Auto dulu, tapi hati-hati, boncos, hati-hati. Ini gue hanya kasih gambarannya aja untuk awal itu. Kenapa pakai bisa GMV Max boncos? Auto. Karena GMV Max Auto itu otomatis. Oh, dia otomatis, yang penting dapat audiens banyak, nanti GMV-nya berapa, ROAS-nya berapa belakangan gitu. Betul. Yang penting iklannya tayang dulu. Oke. Karena kan kita nggak set ROAS. Nah, jadi ceritanya kayak gitu. Setelah seperti itu kemarin 3 hari yang lalu kalau nggak salah tuh dia tuh ngabarin bahwa satu orang pesan 20 pesanan. Itu peningkatan. Itu salah satu ya. Salah satunya.
yang lainnya itu ada yang baru buka toko. Aduh gue lupa. 2 bulan kalau nggak salah udah dapat 10 sampai 15 resi. 2 bulan atau 2 minggu gue nggak terlalu ingat. Itu cewek ya. Dia itu jual kayak pernak-pernik kayak anting kalau nggak salah. Kayak anting atau apa gitu. Intinya ada di kolom testimoni ya. Itu dia 2 minggu atau 2 bulan. Intinya 10 sampai 15 pesanan per hari mas. Per hari. Per hari. Dari nanti kolom testimoninya apa share ke kita ya. Boleh. Kita tampilin. 2 bulan tuh. 2 bulan atau berapa gitu gue lupa. 2 bulan. Iya. 15 resi per hari. Iya. Baru toko baru. Tiap hari ada resi 15. Iya. Anjir. Salah satu. Ada beberapa lagi sih. Di kelas juga loh. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pesan ke audiens nih ya. Buat yang nonton nih. Biar tahu isi kepalanya Fadli itu seperti apa. Kalau ada orang nih Dli ya, yang di posisi Fadli dulu. Kerja tapi lu gak puas. Ya kan? Dan lu bingung cari jalan lain. Apa yang pengen lu sampein ke mereka? Oke. Nah, pertama itu tergantung niat lu itu memang pengen di situ-situ aja atau pengen yang melampaui batas dari segi hasilnya. Gua bilangnya hasil. Misalkan gaji dan sebagainya. Kalau lu pengen ya enggak, ya udah gua cukup sekian, ya udah lu lanjutin aktivitas lu yang sekarang lu lakuin. Tapi kalau lu ngerasa enggak puas dan lu enggak menemukan diri lu sebenarnya yang keinginan lu, ya udah lu cari jalan lain yang dimana jalan lain tersebut itu bisa membawa mimpi lu atau keinginan lu. Nah banyak caranya ya, bisa jualan online kalau ingin mendapatkan penghasilan tak terbatas ya, gue bilang tak terbatas ya, bisa minus, bisa 100.000 per bulan itu bisa, tapi ya tak terbatas, sekalinya melampaui bisa ya lebih dari UMR lah. Nah tinggal pilih lu mau tadi ya, kalau mau dapat penghasilan tak terbatas bisa jualan online. Nah jualan online juga kan banyak. Ada bisa jadi affiliate, itu kan sebagai jualan juga online ya. Lalu sebagai dropship atau bisnis produk sendiri dan sebagainya. Nah itu tinggal pilih jalan lu sendiri. Lu pengen yang mana. Jadi intinya itu tujuannya dulu sih mas. Pesan gue itu tujuan lu apa dulu. Karena percuma kalau gue kasih tahu lu kalau mau gini-gini harus gini. Tapi tujuan lu apa dulu. Ketika lu tahu tujuannya apa, nanti tinggal dicocok logikan. Kalau gue tetap tujuan gue ya udah gue pengen hidup kayak orang-orang lain aja, ya udah tetap jalanin aktivitas yang sekarang. Tapi kalau lu pengen pengen berbeda dari yang lain, intinya pengen place freedom, kalau Bang Ogut bilang itu time freedom. Nah itu lu cari tahu apa yang bisa mendapatkan hal tersebut. Setuju. Tapi guys, sesuaikan juga dengan kondisi lo ya, karena Betul. kan Fadli ini belum menikah. Ya. Dia belum punya ada tanggungan, ya kan? Nah, kalau yang nonton kalian sudah punya anak, sudah punya istri, lu harus punya pertimbangan yang benar-benar matang, karena gua nggak pengen gua mau fokus jualan online, sedangkan lu dana darurat aja masih belum punya, gitu ya. Jadi pondasinya itu adalah dapur di rumah kalian itu untuk keluarga harus ngebul dulu. Betul. Nah, baru kalian cari jalan lainnya. Oke, Dli, ini relate jawaban lu tadi sama pertanyaan gue berikutnya nih. Kalau audiens nih mau mulai, menurut lu nih buat make money di luar dari kerjaan yang paling cepat, itu personal branding dulu atau langsung jualan dulu? Dua-duanya sih mas, itu nggak bisa dipisah. Ya, baik lagi ya, itu tergantung tujuannya ya. Lu kalau mau pengen hasilnya cepat, itu bisa jualan. Hasilnya cepat tuh bukan cepat kaya ya, tapi langsung kelihatan hasil dari sisi ya bisa dapat penjualan. Ya 50 sampai 100 ribu per hari. Betul. Gitu ya. Tapi kalau mau ya sabar sedikit tapi menikmati hasilnya di belakang, itu bisa di personal branding, bikin konten dan sebagainya. Cuma ya ada beberapa orang yang langsung tuh hari pertama udah bisa viral, hari ke-7 bisa viral, dan intinya dalam waktu 3 bulan udah dapat sekian follower, udah dapat penghasilan dari endorse dan sebagainya. Itu bisa tergantung. Yang paling penting itu dua-duanya aja jalanin. Kalau memang waktunya masih kuat dan tenaga, kalau memang waktunya masih ada dan tenaga lu masih kuat, jadi dua-duanya. Nah mungkin kalau spesifik ke jualan itu bisa mulai dari dropship mas. Kenapa? Karena kan lu belum punya ilmu jualan nih. Kalau lu tiba-tiba langsung pengen jadi brand owner atau bikin produk sendiri, keluar budget yang gede, invest di produk sama branding. Pertanyaan gua, emang produk lu bakal laku? Nah, itu dia. Ya kan? Even ada yang bikin produk, dia nggak tahu itu marketnya siapa. Itu problem. Itu problem banget sih mas. Banyak kan yang dikonsul di kita di Discordnya Akademi Marketer kan, bang gue punya produknya apa, madu gitu kan. Oke, kita difotoin madunya masih
madu dari hutan mentah dalam botol kecap yang putih gitu, botol Oke. sirup marjan tuh loh. Ya, Nah itu kan bingung gua apa ini mau jualnya kemana? betul. Gitu. Itu kadang-kadang kebalik ya Mas, orang tuh mikirnya. Malah Iya. produknya dulu. Produknya dulu, yang bener kan Iya. skillnya dulu gak sih? Iya, skillnya dulu. Oke. Oke, pertanyaan terakhir dari gua nih, Li. Gimana Oke. caranya nih ya orang itu supaya bisa belajar langsung dari lo di Marketplace Empire? Nah, untuk belajar langsung sebenarnya lu udah bisa langsung belajar ya secara gratisan karena gua udah siapin modul gratis di komunitas Marketplace Empire Discord. Di Discord. Di Discord. Oke, linknya nanti kita cantumin di bawah ya, link Discordnya. Boleh. Nah itu untuk tahapan pertama itu bisa bantu lu pecah telur lah. Tapi kalau lu ingin langsung gerak cepet, yang dimana lu udah bisa jualan tanpa harus cari supplier lagi, tanpa harus pitching atau negosiasi dengan supplier. Oke. Jadi lu bisa langsung jualan, itu bisa ke VIP-nya. Oke. Nah VIP-nya itu sekarang lagi ada di fase kedua Mas. Oke. Sorry. Nah VIP-nya itu sekarang lagi ada di fase ketiga. Oke. Ini tayang kapan ya? Ini mungkin Kira-kira. minggu depan ya, hari Senin. Tanggal Paling 1 lambat. kali ya? Tanggal 1, yes. Tanggal 1 Oktober ya. Oktober. Nah, untuk di tanggal 1 Oktober itu ada di fase ketiga. Fase 3. Fase pre-order fase 3. Apa bedanya pre-order 1, 2, 3 dan afternya? Nah, untuk pre-order 1 itu yang membedakan adalah yang pertama udah jelas harga spesial banget Oke. di PO1. Tapi sorry to say udah sold out dalam waktu 4 jam aja. Sold out 4 jam. 4 jam. Wow. Sekali Oke. launching 4 jam. Nah, itu kita batasin ya aksesnya untuk yang PO1. Lalu di PO1 itu by the way aksesnya 15 bulan. Oke. Tapi udah habis kuotanya. Nah, untuk PO2 ini aksesnya 14 bulan. Nah, ini udah hampir habis. Ya mungkin nanti ketika lu tonton Video ini udah habis kuotanya. Jadi nanti di fase ketiga itu di bulan Oktober tanggal 1 itu aksesnya 13 bulan sampai bulan Desember 2026. Lu bisa akses di bulan November. Nah, seperti itu. Pricingnya berapa tuh yang di fase PO3 tuh? PO3. Nah, untuk PO2 tadi gua belum jelaskan ya. Ah. PO1 kan tadi 499, PO2 itu di 799, Oke. PO3 itu harga normal di 1499, Mas. Oke. Tapi karena masih pre-order itu jadi 999. Oke, berarti PO3 nanti 1 Oktober setelah video ini tayang tuh di 999. Betul. After that 1499. Betul. 149 itu soft launchingnya. Lo kasih kuota nggak PO3 tuh? PO3 paling di 50 orang lah, Mas. 50 orang guys ya, 50 50 orang. 50 orang doang. Jadi video ini tampil nanti kalau ada linknya di bawah itu cuma untuk 50 orang tercepat itu ya. Iya, 50 orang tercepat. Oke. Sama waktunya mungkin ya. Waktunya Waktunya enggak maksudnya enggak sampai Desember gitu. Dari Oktober ini paling sampai tanggal ya akhir Oktober lah, dari awal sampai akhir Oktober gitu. Oh, karena November udah launch itu udah akses kan Betul. fase 1. Iya. Oke, itu dengerin guys. Jadi hanya ada 50 kuota untuk Marketplace Empire PO3. Jadi linknya ada di bawah. Cepat-cepat dia dapat ya Fadli ya. Iya. Dan nantinya setelah modulnya Fadli launching itu sebenarnya sudah ada di Akademi Marketer, tapi kalian tidak akan bisa dapat aksesnya ke Fadli langsung. Jadi yang ada di Akademi Marketer itu materinya saja, tapi kalian nggak bisa akses ke Fadlinya langsung. Plus gak bisa akses produknya. Betul. Itu kan yang paling penting. Betul. Jadi kapan lagi kalian bisa registrasi?